adalah pemaafan itu kifaratan lil afi, menjadi kifarat bagi orang yang memaafkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah SAW, ayyajizu ahadukum, apakah lemah salah seorang di antara kalian, ayyakuna ka'abi damdamin, bahwa adalah dia seperti Abi Damdam, karena disebut dengan Abi Damdam, kunyah daripada disebut dengan, karena idza kharaja min baitihi, adalah apabila dia keluar dari rumahnya, tasaddaqa bi ardihi ala nas, dia bersedekah. Dulu anda dengan barang-barangnya ala nas, manusia. Wa rawa Ubadatun bin Samit, telah meriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW, dia bersabda, man tasaddaqa min jasadihi, siapa saja yang bersedekah daripada jasadnya bisyai'in, dengan sesuatu, kaffarallahu ta'ala anhu, niscaya menutupi oleh Allah Ta'ala daripadanya, bikadri dengan ukurannya, min zunubi daripada dosanya. Itu maksudnya dengan bersedekah dengan jasad. Misalnya arak dengan bakatan kita, dengan ini kan harus bakatan dulu. Pelaku ini harus dipisah. Lagu maafang teh ya, ndek itu bakatan. Nah ini berarti kita bersedekah dengan awak, kita bersedekah dengan jasad. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dengan memaafkan itu, dengan sedekah dengan jasad ini, daripada dosa-dosanya seukuran daripada dosa mesa. Wa qila, dan katakan, innal majna alaihi, sesungguhnya orang yang aniaya atasnya, idza afa anil jani, apabila dia memaafkan daripada orang yang aniaya, sara dalikal afu, niscaya jadilah itu si pemaafan kifaratan lil jani, adalah jadi kifarat bagi orang yang menganiaya. Wasaqata anhu, dan jadi gugur daripadanya, ma lazimahu, apa yang lazim katakan dia. Artinya dengan sebab kemaafan itu kan burung dan kisah sendiri, burung untuk kisah. Maka dengan memaafkan itu ia bersedekah terhadap dengan menganiaya, bersedekah. Fala yu'akhidhuhu Allah Ta'ala ba'da dzalika, maka tidaklah menghukum akan oleh Allah Ta'ala ba'da dzalikal afwi, setelah maafkan itu. Wa ammal majni alaihi, dan adapun orang yang aniaya atasnya, alladzi apa yang telah memaafkan, ta'ajru Allah, maka pahalanya atas Allah. Artinya pertamakan dengan si menganiaya, kemaafannya isi keluarga dan si teraniaya atau dan si teraniaya dengan kemaafan, maka berarti kan hukum. Nah, berarti sekaligus kifarat, penghapus. Dengan maaf inilah penghapus menyebabkan dia, atau penutup menyebabkan dia tidak terkisah. Maka dengan isu memaafkan, nah itu yang orang bersedekah dengan awal, pahalanya sangat berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsummal qatilu yata'allaqu bihi thalathatu huquqin. Kemudian orang yang membunuh itu berhubungan dengannya 3 hak. Haqqun lillahi ta'ala, pertama adalah satu hak bagi Allah Ta'ala. Wa haqqun lil maqtuli, yang kedua hak bagi orang yang terbunuh. Wa haqqun lil wali, dan yang ketiga hak bagi wali. Hak bagi wali. Memang hak bagi Allah, karena itu kan larangan, langgar dengan itu, dengan terlarang kalau membunuh. Berarti apabila yang membunuh, ia melanggar larangan Allah. Kemudian berwana hak bagi si terbunuh, berarti adalah keamanannya tergerogoti. Kemudian hak bagi wali itu melindungi akan maulana adina dengan isi berupa keluarganya. Nanti copoti. Jadi
benteng perlindungannya terbobolkan isi perilaku daripada yang si membunuh ini. Fa idza sallama al-qatilu nafsahu, maka apabila menyerahkan oleh orang akan dirinya, oleh orang yang membunuh itu akan dirinya tau'an secara cuma-cuma, dari tahu dia narak paksaan, dia narak larangan, aku serahkan diri engkau menolak bunuh aku. Jadi merasakan kisah daripada si Arab dari Madinah dengan dia si berzina melaporkan diri dari Bairuha. Ia isi laporan diri dari kan berarti ketahuan, berarti dinarak maksa ya. Sampai Rasulullah mengatakan sang jadi Rasulullah langsung respon segala laporan-laporan itu terus teliti dulu sampai terkelek dengan doa Bairuha ini. Ini anak sudah diri berzina, terus dengan si berzina menjadi tidak bertanggung jawab. Coba menurut siapa nih kita tuan aku berzina tu? Ya tentu Rasulullah. Orang kerja Rasul itu pegang warna beri aparana anakan di anak dari dalam tiada. Cuma lama anakan jauh ketik. Tentu dia menanak langsung dari hak ini. Lalu atau diri di para Rasulullah untuk diri. Oh kelak dulu dengan doa. Kelak dengan doa. Ia sampun anak Rasulullah. Kalau muda beng dulu, anaknya jerat musuh dulu. Cuma kalau jerat musuh dia jauh ketik. Dan tentu dia menua jerat musuh. Ia dia terus jauh di para Rasulullah. Ia tahu terjam sangat bersina tulus. Bairuha itu bukti daripada penyesalan si melanggar hukum Allah. Nah dia meninggal Bairuha. Ia terus artinya bahasa Rasulullah. Ini kebahagiaan pahala Bairuha ni tipa seluruh penduduk Madinah kena nyacap mang. Pahala si bertobat. Pahala si bertobat ni. Bukti yang tobatnya sampai lebani terjemah. Jadi motivasi daripada Bairuha adalah semata-mata adalah karena menyesal terdapat Nabi sila keluarga. Memang ada doa kemungkinan sang takut Malik Umar benar jatuh terhadap perbuatan itu karena bagaimanapun manusia ini timpal mama saling kilang-kilang saling tergoda kemanfaatan si setan ya khawatiran menunjuk saya mah kesempatan untuk mengakhiri hidup dengan cara si benar. Dan itulah yang Bairuha. Qala wa ikhtiyaran ilal wali, dan sebagai suatu pilihan kepada wali, nadman ala ma fa'ala, karena hal keadaan yang menyesal atas apa yang dia lakukan, khaufan min Allah, semata-mata karena takut dari Allah Ta'ala, wa taubatan nasuha, dan menunjukkan taubatan nasuha. Sakata hakullah Ta'ala ditawbati, maka gugurlah hak Allah Ta'ala dengan taubat. Jadi dalam bertobat pun yang bertobat Allah jaya sangat jenis gampang. Dan menurut repot-repot Allah Ta'ala bertobat ku terima anda, karena anda panjang aku mina anda, mungkin anda sekenik-sekenik. Dan itulah yang jadi ibaratkan dengan si bertobat ini si demenan Rasulullah SAW marak misal sopok dengan menempuh perjalanan jauh gadi. Lalu mereka antina bergelak di bawah lelun kayu. Dia bergelak urus-urus ya. Jarang si tunggangnya atau bagal si tunggangnya timpal semuda telah. Piok yumidan begitu iki. Sampai kelelahan malik. Padahal ya di waktu segini urus, medena ya ngelor lah tu minum. Lalu ternyata di darah itu lebih tadi itu lebih tadi. Sampai sangat sekelang tinduk gimana? Dia main tinduk diurus si kedua ni, tiba-tiba kendaraan ini sulun-sulun dengan aja di samping. Dia nak kurang sedikit pun sangat gak di sini cemok, sangat sini cemok. Maka manik dari Allah Ta'ala mek bandingan senengku
Jika anda pada bertobat kejadian si tersebut dalam kisahnya si senang lalu dek barang hilang si petanu jauh si lebih senang jika anda si bertulak kifahatku ni Allah Ta'ala bertobat. Nah inilah yang tobat ini dalam merupakan salah satu jalur yang paling pintas untuk sampai kepada Allah Ta'ala tobat. Karena tobat itu kan tulak tobat itu tulak karena tobat itu sarful abdi ilal khairi ba'da insirafi anhu. Ialah tulakan sepuk pajak kepada sesuatu setelah berpaling daripada sesuatu ini. Jadi dia dari tobat yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, tobat itu merupakan paling pertama bahas. Terutama sekali metode daripada Imam Ghazali, tobat. Setelah tobat barulah sabar, lalu berbicara dengan syukur, kemudian zuhud dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa taubatan nasuha saqata, dan taubat nasuha itulah saqata hak Allah, telah menggugurkan akan hak Allah ta'ala bitaubati ay saqata haqqullah ta'ala bitaubati. Gugurnya hak Allah Ta'ala dan taubat berarti Allah taubat sopok dengan melakukan perkara jahat berarti dia akan tertuntut oleh Allah Ta'ala. Wa haqqul awliya'i, dan hak para wali bil istifa'i, hak daripada wali daripada orang yang dikaniaya itu dengan penyempurnaan. Awis sulhi atau dengan damai, awil afu atau dengan maaf. Wa baqiya haqqun lil maqtuli, tinggallah hak daripada orang yang terbunuh. Yu'awwiduhullahu anhu yaumal qiyamah, niscaya akan menggantikan oleh Allah daripadanya pada hari kiamat an abdihi at-tabid ta'ib, daripada hamba yang taubat itu. Wa yuslihu bainahu wa bainahu, dan Allah akan mendamaikan antara orang yang dibunuh itu dengan orang yang membunuh. Walau sallamal qatilu nafsahu ikhtiyaran, dan jikalau diserahkan oleh orang yang membunuh itu akan dirinya secara cuma-cuma, secara ikhtiar, di darat paksaan, di darat tegahan, min ghairi nadmin, tanpa ada penyesalan, wa taubatin, dan tanpa ada taubat, aw lam yumkin min nafsihi, atau dia tidak yumkin min nafsihi, tidak memungkinkan daripada dirinya, bal qutila karha, tapi dibunuh dia dengan cara terpaksa, artinya nyesel ni, bertobat ni, tapi sesuatu mele, maka bunuhnya secara terpaksa. Fayasqutu haqqul waris, maka gugur hak daripada pusaka, pakat hak pusaka saja. Jadi kan telu bayamna usyasha minal mirati wahidatan ilalil talatir kun waqatlun waqtilaqudin. Telu sih menyebabkan dengan ini terhalang untuk mendapatkan pusaka. Telu salah sopok daripada telu ini lakukan sopok dengan, maka dia mau pusaka dengan isi kerjanya berhubungan, kekeluargaan ataupun warisan, pernikahan. Pertama adalah rikul, perbudakan. Kemudian kedua katlun, pembunuhan. Waktilaful dini, dan kedua adalah beda agama. Misal sopok seninak mana itu, sopok seninak ini karena dia termasuk wanita karir, fisik memiliki karir cemerlang. Ada semama lontang-lantung itu tukang beang mending doang ya seninak. Main mina, main bujudi, main minum, selaku dengan seninak doang. Oleh-oleh karena seninak ini membosankan, mati ke seninak, maka semamaknya dia mau usahakan daripada seninak si mati. Jadi apapun bentuk daripada kematian mati, katlun amdun mahdun, atau amdun khata'un, atau khata'un mahdun. Jadi kan sifat pembunuhan itu, pertama sengaja tulen-tulen, si kedua sengaja tersalah, si ketiga salah tulen-tulen. Mbembe si telu dikit penyebab kematian keluarga,
maka menyebabkan dengan isi. Jadi penyebab ini adalah dia mau usaha. Misalnya belum kata kelin anda itu teh ampas lini ini dia bawa undak-undak Bali. Lolat ampas lini lolatnya daripada putih pas putih tanpa disadari dengan doanya turun dengan undak-undak dikit rantai licak terus ampas lini dikit jauh terpental lagu otak itu pas di bucun undak-undak ini ya pasnya sih di bagian otakmu mati dengan doanya lantaran dia kedesor nilak ampas lini saya si anak maka karena sini teh lampas lini ini keparannya membunuh karena walaupun memang membunuh tersalah kan arti membunuh tersalah itu dia mau berniat membunuh dia menggunakan alat sedikit pun biasa membunuh selalu karena kesalahan ini karena isi babang mati isi lepas ampas lini ini orang membunuh berarti dia mau pusat nah ini dia maksud daripada jadi putuslah hak warisannya apabila hubungan warasa. Wa yabqa haqqullah ta'ala tinggal hak Allah ta'ala li'annahu la yusbitu illa taubat. Karena bahwasanya hak Allah ta'ala itu tidak ada yang menunjukkan kecuali taubat. Wa yabqa haqqul maqtul tinggal masih hak yang terbunuh itu aidan. Wa yutalibuhu bihi bil akhirah dan ia nanti menuntutnya di akhirat. Li'anna al-qatilah karena bahwasanya si pembunuh itu lam yuslim nafsahu tidak menyerahkan dirinya taiban dalam keadaan bertobat walam yasil minhu lil maqtul dan dia tidak menyampaikan daripadanya banyak orang yang mengatakan sesuatu tidak berbeda maksudnya sesuatu terhadap yang teraniaya terhadap yang terbunuh itu. Nah tampillah kepada wa man lam yahkum bima anzalallah siapa saja yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah faulaika humuz zalimun mereka orang zalim si pertama piramid wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ini si kedua wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun siapa saja yang tidak menghukum dengan Allah maka mereka termasuk orang-orang zalim bitaksir dengan taksir fi haqqil nafsi yaitu dengan membatasi hak akan jiwa li ibqa'in nafsi untuk mengabadikan akan jiwa fil iqabi syadid pada hukuman keras wa tadayyuni bi tarki hukmullah dan dia itu dianggap brutal dengan hukum Allah nihayat az-zulmi itu baut yang ada uniknya adalah dengan menganut suatu hukum yang meninggalkan hukum Allah nihayat az-zulmi itu termasuk sehingga kezaliman wa huwal kufru dan dia termasuk bagian daripada kafir juga. Kenapa? Diingkari nikmatillah ta'ala karena dia mengingkari nikmat Allah ta'ala wajahnya karena dia juga menentang hukum Allah wa qaffayna ala atharihim dan telah kami iringi atas atharihim yaitu pengaruh mereka atbaqna ala athari nabiyyin telah kami iringkan atas bekas-bekas para nabi pengaruh nabi alladzina yahkumuna bit-taurat yang menghukum bit-taurat kami iringkan yang menghukumkan dengan Taurat itu bi Isa kami iringkan dia dengan Isa ibnu Maryam musaddiqan lima baina yadayhi hal keadaan dia membenarkan apa yang ada di hadapannya ada yang duluan maksudnya Nabi Isa terutus Allah Ta'ala dengan diturunkan kitab Injil yang maka diturunkan Injil si Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka dia cukup dengan kitab Taurat. Ini soal bahasa. Lamun bahasa kitab Taurat kan bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Injil bahasa Suryani. Ini dalam kaitan dengan bahasa. Yang
Ini dicukupan kan. Kemudian Al-Quran ya bahasa Arab. Musaddiqan lima badaini. 5 qabla Isa maksudnya, yaitu adalah bagi kitab yang diturunkan sebelum Nabi Isa. Mimma utiya bihi Musa, daripada apa yang didatangkan dengan Nabi Musa. Mina Taurat, daripada Taurat. Wa makna qawli Isa musaddiqan li Taurat, dan arti daripada keadaan Nabi Isa itu Al-Quran yang membenarkan bagi kitab Taurat. Annahu, bahwasanya aqarra bi annahu kitabun munazzalun min indillah. Artinya dia mengakui dan bahwa kitab Taurat itulah kitab yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Wa aqarra, dan juga mengakui bi annahu kana haqqan, dengan bahwasanya kitab Taurat itu benar. Wajibul amali bihi, wajib mengamalkan dengannya. Qabla wurudin naskhi, yaitu sebelum datangnya ada penasahan, sebelum adanya penasahan. Wa atainahu al-injil, dan telah kami datangkan kepadanya kitab Injil kepada Nabi Isa. Fihi hudan, dalam Al-Quran itu ada hudan. Kitab Injil maksudnya selaku memang kitab-kitab Allah hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk apa? Untuk menjalani hidayah, menjalani jalan. Al-Quran hudan, dia hidayah. Al-Quran hudan, kitab Taurat hudan, Injil hudan. Sedangkan Islamnya adalah hidayah, ya jalan. Jalan ini yang petunjuk, isi kitab-kitabnya hudan. Nah, untuk mempraktikkan akan Islam sebagai satu jalan, pada petunjuk jalan. Petunjuk jalan itulah kitab suci. Kembali tentang hudan istimali ala dilala, ala dalail dalati, karena dia mengandung atas dalil-dalil yang menunjukkan ala tauhid, atas ketauhidan, wa tanzih, dan pembersihan, wa bara'atillahi ta'ala anil zawjah, dan kebebasan Allah Ta'ala daripada istri, wal walad, daripada anak, wal mithli, dan perumpamaan, wal biddi, dan perlawanan. Jadi selapornya kitab-kitab si turunan si Allah melalui para nabi rasul ini mengajarkan tentang ketauhidan paling utama. Seragam mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak dipertanakan. Jadi dari kata-kata lam yalid adalah menafikan istri, menafikan istri. Lam yulad menafikan ayah dan ibu. Jadi dalam makna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya wujud bighairi wajidin atau bighairi mujidin. Arak Allah Ta'ala itu tanpa arak yang membuat. Enggak lompat, Allah bilang diri Allah Ta'ala. Apa sih bilang diri ini? Tanah suci, beda dengan tanah suci. Jemina beda dengan tanah suci. Nah ini kira. Jadi ini disebut, ini kamu terpikiran. Sehingga Allah berpikiran ini hakikat zat Allah Ta'ala kebablasan tulis mungkin niki arak semaran bahwa Allah Ta'ala niki mbok niki Allah Ta'ala arak semaran Allah Ta'ala niki adalah energi, karena dari energi materi berarti lambun air ini berasal dari materi ini menimbulkan daya ini menghasilkan hayat, hidup niki membutuhkan akan nafas ini membutuhkan roh terus dan seterusnya. Arab semarin ini masuk marang Allah Ta'ala sebuah kecerdasan itulah Allah. Wah, ini termasuk menyimpang daripada ajaran tauhid si terdapat dalam kitab-kitab suci dan si sampun jabaran si para ulama-ulama hakikat, termasuk Imam Asy'ari, Imam Maturidi dari pegangan kitab-kitab Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dinaras mengatakan Allah Ta'ala itulah angin. Dinaras mengatakan Allah Ta'ala itulah hampa. Dinaras mengatakan Allah Ta'ala itulah sebuah kecerdasan. Lalu Allah Ta'ala yang memiliki kaum wadaniyah, yang Ta'ala binafsihi wadaniyah. Wadaniyah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, esa pada asma'. Pokoknya Allah Ta'ala ini nabi gen terbayang di dalam pikiran tiang lumpuh tentang Allah. Jadi dia doang.
Karena tiang dulu itu mungkin tahu Allah Ta'ala silau Allah Ta'ala sendiri adalah Allah. La ya'rifullaha illa Allah. Dinahara Allah kecuali Allah. Lambe marak ni berembe. Man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Saya tahu diri dia pasti tahu Allah. Maksudnya ni pelajarilah tentang dirimu sampai kau dapat mengetahui hakikat Allah. Man arafa qalbahu faqad arafa rabbahu. Saya tahu hati dia berarti tahu nenek. Nenek itu berarti mengatakan lamun hati itu nenek. Hati itu nenek. Man arafahu faqad arafa rabbahu. Saya tahu yang mana berarti tahu nenek. Lamun dia ada sejadi nenek lalu. Ini dia termasuk kemblingar. Artinya sedang pusing, bingung. Namun dia paksakan diri untuk memikirkan zat Allah Ta'ala. Kalau dia belum, maka dia bicara. Jadi suara si punyang ini dia bilang Allah Ta'ala yang bilangnya. Jadi Allah Ta'ala yang suara, Allah Ta'ala yang mau kat. Karena aku dikudang apa awak dia dah bilang. Biweh dia dah bilang, suara dia dah bilang, senyum bulan suara dia dah bilang. Jadi pokoknya ia ni terus mengarah terhadap syariat, pembicaraan sampai banyak menafikan hal-hal peristiwa ittifaq ulama salafus saleh bahkan para nabi yang tertelusuri para nabi ini kelengan nabi si paling awal sampai kepada Muhammad SAW. Dinarak baik sih mengatakan Allah Ta'ala ni himbo napas. Apa tanah tidak si Allah? Apa si napas ni? Sementara hakikat Allah adalah khaliqu kulli makhlukin. Allah adalah pencipta semua makhluk. Nah, dalam tegeret ini kemana suruh. Jadi makhluk si paling kecil adalah eter, kemudian material, kemudian elektron, sampai kepada molekul. Nah, kemudian sampai kepada material ini menimbulkan energi menimbulkan daya. Ini lah kupasan dalam segi kimia. Ini kesini terus sampai kepada awak sampai marah nanti. Betul Allah Ta'ala mengisi ruang kosong dalam tubuh. Selnya parahnya. Jadi antara satu sel timpal sel lain arah jarak. Nah, antara sel satu timpal sel lain ini jarak ruang kosongnya tahu nenek. Itulah Baitul Ilah. Nah, ini kita termasuk yang gila-gila Tuhan. Termasuk ya gila-gila. Dalam baik patokan dengan ahli tauhid si terkenal dari para rasul, para nabi di Arab macam-macam. Kitab-kitab suci di Arab. Maka timbullah hal ini daripada khayalan, daripada filsafat malah tak sebelum. Lamun agama ni kapitayan ni agama. Lamun kejawian ni filsafat hidup. Nah, filsafat hidup ni kan filsafat ni kan si merupakan buah pikiran, hasil pikiran. Jadi pikiran ini kadang-kadang ya lurus, ini kadang-kadang bengkok. Lamun memang kewarnai si iman, maka jadi pikiran lurus. Lamun kewarnai si nafsu, ia jadi pikiran bengkok. Pikiran bengkok ini kita kuasai si iblis dan setan, dengan pikiran lurus ini kita kuasai si Allah. Yang dibatasi si Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Ini wajib alam semesta itu pikiran muda. Apakah pikiran karena tidak si Allah atau pikiran cara untuk memanfaatkan? Lebih baik pikiran cara memanfaatkan. Andi dana sia-sia alam semesta ini. Misal kita padang pasir segala lalu deh, Jazirah Arab, apa tahu kedua syirkina padang pasir ini? Tapi tak lendang, tak kenal sabrang. Atau pasir-pasir ini kepina yang jadi sesuatu si bau menghasilkan perekonomian tingkat tinggi. Nah, ia pikiran saya. Segala ini mungkin dari tawaran yang tidak boleh minum. Ya, saya pikiran.
Dene pikiran zat Allah Ta'ala karena ia di luar jangkauan. Lalu malah sebelum ini, namun dengan si Marandin Ali Marifat ini kita mengatakan dia dah mesti berpikir Allah Ta'ala sendiri. Karena apa udah apa-apa. Dia yang menjawab. Nah, ini adalah gambaran daripada kehidupan manusia dari era ke era sampai kepada rezim ke rezim sampai mungkin sampai kiamat memiliki suatu perbedaan. Jadi kitab suci selalunya hudan. Apa itu hudan? Wa huwa nusubu 'alal hal. Wa huwa nasbu 'alal kalimat hudan itu dan termasuk mansub 'alal hal masalal hal. Jadi musaddiqon hudan. Jadi fihi hudan. Sebab memang kalau bicara tentang fihi hudan, berarti hudan itu merupakan mubtada muakhar daripada fihi. Kemudian wa huwa an-nasbu 'alal hal. Dan dia dimansub 'alal hal ay muwafiqan lima fit Taurat. Hal keadaan dia sama dengan apa dalam kitab Taurat min usulidin daripada pokok-pokok agama. Wa min ba'di syara'i dan daripada sebagian syariat-syariatnya. Jadi Arab memang kan masing-masing nabi memiliki syariat berbeda sesuai karakter masyarakat di situ-nya disuruh berdakwah. Barangkali sholat 5 waktu ini kan hanya Rasulullah Nabi sallallahu ta'ala untuk mengajarkan umat salat 5 waktu, sementara Nabi Rasul selain tidak salat 5 waktu. Lalu dia jadi salah dengan si anti-Islam ini, Nabi Rasul selain tidak mengajarkan ini salat 5 waktu ini, berarti dia adalah merupakan agama tiap-tiaan. Sementara Rasulullah sendiri surah dalam Al-Quran, ma kuntu bid'an, aku dikumilah bina. Apa syajaran pun yang haram oleh Nabi Rasul selain. Mungkin malah sekarang kita paling ini kan salat sekene untuk Nabi ini, misalnya Nabi Adam salatnya subuh, Nabi Daud salatnya zuhur, Nabi Sulaiman salatnya asar, Nabi Yakub maghrib, Nabi Isa, Nabi Yunus adalah isya. Ini adalah terangkum si Islam dan masing-masing daripada Nabi Rasul si 5 melaksanakan salat berbeda ikuti si paling tidak 6 dasar Nabi Rasul, sehingga 12 Nabi Rasul ini mengikuti masing-masing. Nah, berarti yang perlu apabila melakukan salat 5 waktu melaksanakan salat sejauhnya sebanyak 315 Nabi Rasul dengan umat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min kaunil Injil, dan daripada keadaan Injil itu mubasyiran bin mab'ati Muhammadin SAW, yaitu memberikan kabar gembira yang dibangkitkan oleh Muhammad SAW sampai nyatanya sudah bisa. Wa mubasyiran bin nabiyyin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan akunya datang memberikan kabar gembira bahwa jemaah setelah akunya dengan arah Nabi Rasul adalah Ahmad. Wa hudan, dan Injil itu juga hudan lishtimalihi alal bisyarati, yaitu adalah karena dia mengandung atas kabar gembira bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sababun lihtida'in nas, maka dia akan menjadi sebab bagi petunjuk untuk semua manusia ila nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadil mas'alatu asyaddul masail, maka ini masalah adalah paling keras persoalan. Ihtiyajan ilal bayan, yaitu sangat membutuhkan kepada penjelasan-penjelasan. Fal injilu yadullu dalalatan zairatan, maka Injil itu menunjuk tunjukkan yang nyata alaiha atasnya likathratil munaza'ati bainal muslimin wal yahud wal nasara, karena banyaknya perdebatan antara muslimin, Yahudi dan Nasara. Padahal ini Yahudi Islam, Nasara Islam,
penamaan Yahudi, penamaan Nasrani, penamaan Yahudi jauh setelah wafat Nabi Musa. Penamaan Nasrani pun mereka jauh setelah diangkat Nabi Isa. Namun selaku para Nabi Rasul ini mengajarkan akan Islam. Agama selaku karena inna dina innallahi Islam. Agama Allah Islam. Wa mau'izatul lil muttaqin, dan dia merupakan suatu peringatan bagi orang-orang takwa. Listimalihi ala nasaih wa zawajir, karena dia mengandung akan hukum akan nasihat-nasihat dan larangan-larangan. Wa innama khussal mau'izatu, hanya saja dikhususkan al-mau'izah bil muttaqin, orang takwa, li annahum alladzina yantafi'una biha, karena bahwasanya orang bertakwa itulah yang dapat mengambil manfaat daripada mau'izah itu. Jadi namun dengan istilah bertakwa jangan terjadi kalis. Marah misal si tering tipa daun talas dia benar jadi karena memiliki suatu energi di dalam daun talas ini, isi dia mau menyatukan cahaya, berberbeda beli hujan marah beli jarum dia nara mentem di daun talas ini apapun macamnya, lalu ambil dengan cair, melalui udara atau melalui si teriangnya melalui kelopak ini ke pelapa ini, ya dengan mau. Ini perumpamaan antara aten dengan kafir kerja daun talas ini. Bahkan Allah Taala menyamakan orang tarbat pada summa kasat qulubukum fahiya al-hijarah aw asyaddu qaswa. Nah, kitab Injil pun ada mau'izatul lil muttaqin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu